Oke, kita lanjut ke exercise 9, yaitu accounting transaction within a period in accounts payable. Nah, di sini kita mau belajar bagaimana cara membuat atau melakukan posting terkait dengan transaksi dengan vendor. Jadi, nanti ceritanya itu kita akan dapat invoice dari vendor dan kita akan posting di SAP. Lalu, nanti kita akan cek posting yang kita buat. Lalu di tax 2, nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara Financial Accounting SAP dengan Manajemen Accounting SAP. Jadi nanti ketika kita melakukan posting terkait revenue sama expense, kita akan memasukkan cost center-nya, di mana nanti dengan bantuan cost center ini, angka tersebut juga akan dimasukkan ke dalam Manajemen Accounting SAP gitu. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke teks yang pertama, yaitu enter vendor invoice and check the posting. Kita langsung masuk ke solution aja. Nah, di solution 9 ini, yang teks 1, bagian enter vendor invoice and check the posting. Nah, kalau kita lihat di modul, di sini ceritanya ada real estate agent. Dia memberikan kita invoice komisi sebesar 4.400 euro sebagai jasanya dia. Nah, kita mau coba input atau posting transaksi tersebut ke dalam SAP. Nah, di sini dibilang kalau misalkan invoice-nya itu juga udah termasuk teks sebesar 10%. Jadi, untuk jasanya itu adalah 4.000 dan teksnya itu adalah 400. Nah, di sini dibilang kalau misalkan real estate agensinya itu master record-nya itu udah ada di dalam SAP, yaitu agensi kode kelas nomor urut. Terus dibilang juga kalau misalkan commission invoice-nya itu diterima di preference day atau di hari kemarin dan baru diposting itu hari ini. Oke, kita akan coba input transaksi mengenai kejadian ini dan kita akan posting transaksi ini. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat di modul. Yang pertama, accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu dokumen entries, yang terakhir double klik di invoice. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman enter vendor invoice company code 1000. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini tampilannya itu untuk format enjoy screen ya. Jadi di sini ada 4 bagian, yaitu di sini ada header-nya, lalu ada line item information-nya ini di bawah, terus di sini juga ada information area. Nah, terus di sini juga kalau misalkan kita klik try on-nya ini, kita akan ada yang namanya template gitu. Nah, sekarang kita lihat di modul dulu, kita coba input untuk informasi yang diperlukan sesuai dengan modul. Kita isi dari bagian header data dulu. Untuk vendornya, kita isi agensi, lalu kode kelas nomor urut. Kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Nah, untuk invoice date-nya itu tadi kan udah dibilang di awal kalau misalkan invoice date-nya itu diterima 1 hari sebelum kita posting. Jadi kita isinya itu tanggal 24 bulan 9 2024. Nah, untuk posting date-nya itu udah bener ya hari ini tanggal 25 bulan 9 2024. Terus kalau di modul kalian bisa lihat itu kita di sini disuruh untuk memasukkan bisnis area. Sementara di sini tuh nggak ada kolom bisnis area. Nah, kita bisa klik ke tab details. Nah, nanti di sini tuh ada kolom bisnis area. Nah, di sini kita bisa isi eh, B, kode kelas kita P, lalu nomor urut kita masing-masing. Setelah itu kita bisa enter 1 kali. Oke, setelah itu kita bisa balik lagi ke basic data. Nanti kita bisa isi amounts-nya itu kita kasih 4.400. Nah, di mana angka 4.400 ini sudah termasuk teks sejumlah 400.
maka kita masukkan tax amount-nya itu 400. Oke, di sebelah tax-nya ini kita bisa ganti untuk tarif pajaknya yang tadi VA 19% ini kita ganti menjadi 1I yang input tax 10%. Dan pastikan calculate tax-nya ini jangan sampai tercentang ya, jadi nggak usah dicentang. Nah, untuk referensinya itu kita masukin adalah 1, lalu kode kelas kita P, lanjut ke nomor urut masing-masing. Jadi 1P nomor urut masing-masing. Nah, jadi supaya nanti kalau misalkan kita cek, kita tuh gampang nelusurinnya, ini tuh, transaksi dan postingan ini tuh dibuat oleh siapa, jadi untuk referensi ini jangan sampai salah ya, 1 kode kelas, lalu nomor urut. Terus teksnya itu kita masukin keterangan jurnal atau posting ini, itu untuk apa sih? Maka, kita bisa isi itu adalah real estate commission group. Lalu kode kelas kita P, nomor urut. Nah, udah berarti kita udah isi untuk bagian header datanya. Kalau misalkan, udah diisi, sekarang kita pindah ke line item information yang di bagian bawah ini. Nah, di sini kita akan menjurnal atau memposting terkait sama biaya atau cost. Maka kita mau masukin cost center-nya. Nah, kalau misalkan kalian lihat nih di sini, itu tuh belum ada kolom cost center-nya kan? Nah, makanya kita mau tambahin dulu nih untuk kolom cost center-nya dengan menggunakan fitur dari template. Kita pertama klik try on dulu yang di pojok ini. Lalu kita buka folder screen variant for item-nya. Terus kita bisa double klik di bagian Z with cost center. Nah, nanti di sini di bagian line item information-nya itu, di sini akan tulisannya adalah screen variant with cost center. Berarti di sini cost center-nya sudah masuk ya, teman-teman. Nah, sekarang kita bisa tutup aja, tree off. Lalu kita isi, GL accounts-nya itu adalah 470000. Kosongnya itu 4 kali. Lalu debit, kita pilih debit. Lalu untuk amount in document currency-nya itu kita isi 4.000. Nah, untuk cost center-nya kita bisa masukin punya kita masing-masing. Bisa kita lihat di Excel biar nggak salah ya. Nah, di bagian sini yang cost center, yang CC, strip, kode kelas, nomor urut. Nah, nanti kalian pilih sesuai dengan nomor urut kalian masing-masing ya. Jadi kolom cost center-nya kita masukin sesuai dengan yang di Excel, atau bisa aja kalian bisa tulis langsung, yaitu CC, strip, kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Nah, terlihat di sini kalau balance-nya di information area ini masih merah ya. Berarti kalau kayak gini belum bisa diposting. Nah, caranya biar hijau yaitu kita kan tadi udah input yang debit ya. Nah, sekarang kita mau ubah. Nah, sekarang kita mau buat jadi hijau yaitu kita enter 1 kali. Nah, nanti kalau misalkan kita udah enter, warnanya itu akan berubah jadi hijau dan balance-nya itu akan berubah jadi 0. Nah, artinya ini tuh udah balance untuk semua kredit dan debitnya, jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Kalau misalkan sudah balance, udah nggak ada masalah juga di information area-nya, sekarang kita bisa klik pause. Nah, nanti akan muncul notifikasi kalau misalkan dokumen itu sudah diposting di Company Code 1000. Nah, ini nanti di bagian bawah ini
ada nomor dokumen yang wajib kalian catat dan nanti kalian kumpulin ya di Excel yang sudah, aku taruh di file Teams. Nah, kalau kalian misalkan sudah mencatat nomor dokumennya, boleh di/n ya teman-teman. Nah, tadi kita udah memposting transaksi, selanjutnya kita diminta untuk, menggunakan balance display untuk memeriksa apakah open item itu udah terbentuk dari posting kita yang terjadi. Jadi kita diminta untuk cek saldo apakah nilai utang kita tuh sudah terupdate atau belum di jurnal yang baru saja kita buat tadi. Tadi kan kita udah jurnal yang tadi kita posting itu debitnya utang dan untuk kreditnya itu adalah vendor agency. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah nilai itu tuh sudah terupdate atau belum di vendor agency. Caranya kita bisa lihat di modulnya. Yang pertama accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu accounts, lalu double klik di display balance. Nanti masuk ke halaman vendor balance display. Oke, sekarang untuk si vendornya ini kita isi agensi kode kelas nomor urut. Agensi kode kelas kita P lalu nomor urut. Company code-nya 1000, lalu fiscal years-nya itu tahun sekarang, yaitu 2024. Nah, sekarang, kalau sudah terisi, kita bisa execute. Nah, di sini kita akan masuk ke halaman vendor balance display. Di sini ditampilkan, kalau misalkan saldo utang kita untuk vendor agensi kode kelas nomor urut itu kita bisa lihat di periode 9 atau periode September. Untuk, saldo kredit ini yaitu 4.400. Utang itu kan, normalnya di kredit ya, maka di sini saldonya untuk kredit itu 4.400. Nah, kita mau lihat angka ini, 4.400 di kredit ini tuh asal-usulnya tuh dari mana sih? Terus jurnalnya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita mau lihat, kita bisa double klik aja. Nah, nanti di sini akan muncul detail mengenai angka dari 4.400 tersebut, terus, dokumen date-nya itu kapan, terus nomor dokumennya itu berapa. Nah, kalau kita lihat, di sini kan lampunya merah, itu artinya adalah open item untuk, bahasa SAP-nya, atau utang itu belum dibayar, nanti kalau misalkan sudah dibayar, maka lampunya itu akan berubah menjadi warna hijau. Jadi, kita di sini mau lihat nih bahwa kita punya hutang ke vendor agensi yang belum dibayarkan sebesar 4.400. Nah, kalau misalkan kita mau lihat asal-usul jurnalnya, kita bisa double klik di nomor dokumennya. Nanti kita akan masuk ke halaman display dokumen line item 001, seperti ini. Nah, dari halaman ini, kita bisa ke bagian kiri atas, kita klik icon gunung matahari atau call up document overview. Nah, nanti di sini akan muncul jurnalnya, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini jurnalnya untuk sebelah kredit adalah occupancy cost dan input tax sebesar 4.400. Nah, kita tahu debit kreditnya itu dari mana? Seperti yang sudah aku jelaskan di pertemuan sebelumnya, itu bisa kita lihat dari amounts-nya. Kalau misalkan amounts-nya itu negatif, berarti itu adalah kredit. Kalau misalkan amounts-nya itu adalah positif, berarti itu tandanya debit gitu. Jadi jurnalnya itu adalah occupancy cost atau expense itu sebesar 4.000, lalu tax-nya itu adalah 400, keduanya di debit, lalu kreditnya adalah utangnya. Untuk real assets agensi Hamburg itu adalah accounts payable kita. Kalau di SAP accounts payable ini enggak di jurnal accounts payable ya, tapi kita masukin nama vendornya kayak gitu.
Jadi kita utangnya itu ke siapa? Nah, di sini artinya kita punya utang itu ke Real Assets Agency Hamburg sebesar 4.400 gitu. Oke, sekarang kita bisa slice N. Nah, di nomor 4 ini kita mau melihat rekonsiliasi accounts dari vendor agensi itu apa aja sih? Nah, yang kita tahu kan recon accounts itu ada 3, ada vendor, ada customer, sama ada aset. Karena kita jurnal terkait sama vendor, pasti kita ada yang namanya recon account. Nah, kita mau cek nih recon accounts dari agensi ini tuh apa. Untuk langkah-langkahnya kalian bisa lihat dari modulnya. Yang pertama accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, master record, dan yang terakhir double klik di display. Nah, nanti kita akan masuk ke display vendor initial screen. Kalau misalkan udah terisi, pastikan yang terisi itu vendor agensinya itu agensi, kode kelas, nomor urut. Lalu company codes-nya itu 1000. Terus kita centang untuk accounting info ya, bukan yang payment transaction. Kalau misalkan udah di make sure sudah betul semua, kita bisa enter 1 kali. Nah, nanti kita akan masuk ke halaman display vendor accounting information accounting. Di sini terlihat vendor agensi kita itu record accounts-nya itu adalah 160000. Sehingga nanti kalau misalkan kita jurnal atau kita posting ke dalam akun agensi, itu maka nanti angka itu akan masuk ke GL account 160000. Kalau kita mau lihat apakah benar angkanya itu langsung masuk ke recon accounts yang 160000 ini, jadi tadi kan kita nggak ada tuh jurnal untuk ke recon account 160000 ini. Tapi sekarang kita mau cek nih, benar atau enggak dengan adanya recon account tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau jurnal ke akun vendor itu, angkanya itu masuk juga ke akun recon ini. Nah, kita bisa slice N dulu ya teman-teman. Oke, untuk langkah-langkahnya kita bisa lihat di modul juga ya yang bagian 5 ini. Pertama accounting, lalu financial accounting, general ledger, accounts, lalu yang terakhir double klik di display balances. Lalu kita masuk ke halaman GL account balance display. Terus kita isi untuk accounts number-nya itu kita isi GL account 160000. Kosongnya itu 4 kali ya. Terus company code-nya 1000, lalu tahunnya itu 2024. Nah, di sini kan kita belum ada yang namanya kolom bisnis area. Nah, di sini kita mau memasukkan bisnis area. Caranya sama seperti tax yang minggu lalu, kita bisa klik di free selection yang icon warna-warni ini. Nah, di sini ada kolom untuk bisnis area. Nah, di sini kita bisa masukin bisnis area kita masing-masing, yaitu B, kode kelas kita P, lalu nomor urut masing-masing. Setelah itu, kalau misalkan kalian sudah make sure itu benar, kalian bisa back yang warna hijau ini. Nah, kalau misalkan ada notifikasi ini, kita klik yes ya, teman-teman. Nah, nanti di sini akan ada keterangan kalau misalkan ada satu yang aktif. Lalu, setelah itu kita bisa langsung execute. Nah, nanti di sini akan muncul keterangan kalau misalkan di periode 9 itu juga ada saldo kredit sebesar 4.400. Jadi sama kayak yang tadi, walaupun berarti kita postingnya itu ke vendor masing-masing, tapi karena vendor itu punya recon account, maka angkanya tersebut juga akan masuk ke GL account 160000 itu, yang merupakan recon accounts dari vendor. Nah, kalau misalkan sudah, kalian bisa langsung slice N aja.